kesamaan Wahabi, Salafi dengan orang Yahudi. Persis sama. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bersemayam lafadznya. Siapa yang mengatakan selama ini Allah bertahta di arsy bersemayam, duduk, istaqarra? Bukan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sekarang kita balik. Coba Gus Abdul Wafi lihat buku ini. Punyanya Adz-Dzahabi, Al-Ulu. Jenengan nukil-nukil Adz-Dzahabi terus kan? Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitabnya Mizanul I'tidal, kultuh. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Kira-kira bisa ndak konsisten juga? Ndak berarti kita menyebut perkataan ulama berarti mengikuti semua pendapatnya. Ndak harus seperti itu. Ada harus seperti itu. Sekarang antum menyebut nukilan misalnya Al-Imam Fulan. Antum ikuti semua pendapatnya. Nggak keluar satu pun. Nggak keluar dari dia satu pun pendapat antum ndak tinggalkan. Ndak mungkin. Ndak mungkin. Pasti ada yang berbeda. Pasti. Lihat Al-Ulu punya Adz-Dzahabi apa? 600 lebih kutipan dalil dan perkataan ulama dari abad ke-1 sampai ke-6 Hijriah mengatakan bahwa Allah di atas arsy. Di atas langit. 600 lebih. Dinukil sama beliau. Coba sekarang, jenengan mau ambil kitab ini atau enggak? Habaib, ente juga sesat. Beberapa hari ini sangat menggebu-gebu ya Gus Wafi. Gus Wafi memberikan bantahan kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah, yang dimana katanya Ustadz Ahmad Ubaidillah ketika mentakhrij hadis, ketika mentakhrij dalil, membicarakan tentang sanad dalil, kesahihan dalil, selalu membawakan gurunya, yaitu Al-Albani. Albani, sedikit-sedikit Albani. Kenapa Wahabi gak ada lagi kiblatnya selain Albani? Begitu kata Gus Wafi, teman-teman. Pokoknya spesialis Albani. Kalau sudah diriwayatkan oleh sekumpulan ulama-ulama yang thiqah, difikohkan juga oleh Ibnu Hibban, kemudian dia adalah seorang tabi'in, kayak Malik Ad-Dar, maka yuhtajju bihi, dia bisa dijadikan hujjah. Bukan kata saya, kata guru antum, Syekh Al-Albani rahimahullah. Bicara beliau panjang lebar, ya untuk itu, melampiaskan keemosiannya, kemarahannya, karena proyek kuburan hiasan, kuburan ya, kembang-kembang, kuburan kelap-kelip, kuburan dicium-cium, dielus-elus, ditabuhi rabana kuburan, apalagi kuburan dianggu-angguin, apalagi kuburan didatangi banyak orang menghasilkan uang. Ada kotaknya untuk nyelupin uang. Ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan, teman-teman. Viral di media sosial, bro. Habib ini mengecek kotak amal yang kosong. Padahal makam sudah disiapkan dengan begitu luar biasanya, tapi kotak amalnya kosong, bro. Ya. Kenapa? Saking semaraknya Habib memelihara kuburan keramat Habib. Kan Habib paling banyak tuh melihara kuburan. Kuburan fulan, si fulan dikeramatkan, dihias, dibangun, diatapin, dikasih lampu kelap-kelip LED. Gandeng-gandeng tangan ke kuburan, di video syuting. Ya Allah, kalau saya membahas masalah kuburan ini lucu-lucu, seru sebenarnya. Karena pemujanya banyak. Kenapa pemuja kuburan banyak? Karena doktrin kuburan keramatnya sangat kuat dan kental, teman-teman. Kamu datang ke kuburan, sangat mujarab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di kuburan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Jadi ada penguatan orang ibadah di kuburan. Doa kan ibadah. Kalau kita mendoakan ahli kubur, maka itu sunnah. Yang dianjurkan oleh Nabi, kita ziarah ke makam kubur untuk mengingat kematian, melembutkan hati, dan mendoakan orang yang sudah mati itu. Bukan kita berdoa untuk hajat kita. No, mereka enggak, teman-teman. Doktrinnya kuburan bisa mengabulkan hajat. Sehingga apa? Orang berbondong-bondong datang ke kuburan, minta kabul hajat di sana. Sampai-sampai, ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Dan bahkan kalau perlu, bukan cuma ikdi hajatina, minta fulus merah yang halus-halus, teman-teman. Bil fulus kertas merah yang halus-halus. Di kuburan. Proyek kuburan, ketika mulai terganggu, terusik, mereka mengeluarkan berbagai macam dalil bermasalah, dalil dhaif,
bahkan dalil palsu untuk menjaga agar kuburan itu tetap lestari. Oh, Harry Pers apa kok bicara semacam ini? Apakah tahu dalil? Dikira ulama-ulama salafi tidak paham dalil, yang memfatwakan begini. Mereka tidak baca dalil. Albani terus. Ya, padahal Ustadz Ahmad Ubaidillah hanya sedikit sekali mengutip pernyataan atau pendapat dari Albani. Banyak juga mengambil dari ulama-ulama lain. Seperti kita kemarin dialog ilmiah, Ustadz Tamrin dan Ustadz Thoyib. Keduanya sedikit sekali membawakan dari Ibnu Taimiyah, dari Ibn Bas. Gak ada. Karena apa? Biar tidak disangka taklid buta, teman-teman. Ketika Ustadz Ahmad Ubaidillah memberikan pernyataan bahwa ajaran mengusap-ngusap, nyium-nyium kuburan, doa-doa di kuburan, menghias kuburan, memakmurkan kuburan, itu adalah tradisi Yahudi, ajaran Yahudi. Apakah kita sebagai umat Islam mau menirunya? Lantas mereka juga membawakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini, Syekh bin Bas begini. Itu pun juga dibantah kita ini dilarang untuk taklid buta. Misalkan ada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sesuai dengan pendapat banyaknya ulama, ya kita tinggalkan, tidak ikuti. Apalagi di perkara ucapan semata, pendapat semata. Kenapa? Ulama, teman-teman, manusia bisa salah, bisa benar. Pertama, salafi yang sholatnya tangannya sedekap di atas dada itu dimakruhkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh di jilid 2 halaman 664. Juga dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Asy'air bahwa ini menyerupai Yahudi. قالوا بأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود. Terus ya Ustadz, boleh nggak kami aswaja pasang foto Ustadz Salafi yang sholatnya tangan sedekap di atas dada? Terus kita... Bismillah, teman-teman, ya, ada riwayat dari Wa'il bin Hujr, ya. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Keterangan ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dadanya ketika sholat. Kalau ada ulama, ya kan, kemudian berijtihad dan menentang nas, maka dia terpental dan batil, ya. La ijtihada ma'an nas, tidak ada ijtihad menentang nas. Kalau ijtihad fin nas, ya, dalam memahami nas, maka nggak apa-apa, ya. Jadi riwayat Wa'il bin Hujr ini menerangkan kepada kita bahwasanya, ya, Rasulullah meletakkan tangannya ala sodrihi, di atas tangannya, di atas dadanya ketika sholat. Wallahu a'lam. Nah, begitu katanya. Jadi kita tidak taklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun ke Syekh bin Bas. Tapi kalau kenceng-kencengan teriak Albani, ya lucu saja. Ya Allah, lucu, teman-teman. Jadi tuduhan bahwa ustadz-ustadz salafi itu membawakan dalil atau berhujah dengan pendapatnya Albani, itu salah telak. Kenapa? Tidak semua pendapat dari Albani dibenarkan. Dan tidak sedikit pula pendapat dari ulama lain di luar Albani ditolak. Yang mendekati kebenaran pasti diambil, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ubaidillah seperti ini. Malik ad-dar kama bayyana. Karena Malik ad-dar tidak diketahui kredibilitasnya, langsung dikatakan dhaif min aslihi. Yang mengatakan Pertama, salah pengucapan secara bahasa Arab, bukan dhaif, tapi yang benar dhaif, dipanjangkan ainnya, bukan dotnya. Ya, langsung dikatakan dhaif min aslihi. Yang mengatakan demikian siapa? Albani, Ustaz. Oke, Albani. Terserah saja. Di sini saya tunjukkan bahwa yang mengatakan bukan Albani. Majhul, beliau katakan bukan jarah. Tidak bisa disebut sebagai makna dia itu jadi dhaif. Oke, saya tunjukkan buktinya. Pertama, Gus, antum ada kata-kata di sini nantinya, ya. Para ulama, bentar, ini saya lupa. Ini nukilan yang setelahnya ini, ya. Ini karena ucapannya Gus Wafi, ya. Sebentar, di sebelah sini. Statusnya dhaif. Enggak, cuma bilang ala a'rifuhu. Itu enggak masalah. Enggak, Ibnu Abi Hatim tidak bilang la a'rifuhu. Itu hanya isyaratnya. Beliau enggak bilang begitu. Karena memang sepengetahuan beliau enggak tahu statusnya, kredibilitasnya. Kemudian Al-Imam Al-Haythami, apakah menurunkan menjarhu sampai tingkat dhaif? Enggak. Antum berarti tidak biasa buka Majma' Az-Zawaid. Majma' Az-Zawaid punyanya Al-Haythami. Itu di situ ketika menyinggung tentang kritik sanadnya, beliau memang seperti itu. Beliau tidak menilai langsung dhaif, tidak seperti itu. Atau melihat di kitab Al-Haythami, beliau enggak menilai secara tegas langsung, malah mungkin ada, tetapi beliau yang paling sering adalah menyebutkan sanadnya, terus menyebutkan rijalnya. Rijaluhu thiqat illa fulan. Rijaluhu thiqat illa fulan. Kayak gitu.
Memang kebiasaannya Al-Haythami seperti itu. Memang beda-beda setiap ulama. Enggak, la a'rifuhu, itu kebijaksanaan para ulama, Ustaz. Begitu loh. Apakah Al-Munziri mengatakan wa hadza haditsun dha'ifun li jahalati Malik ad-Dar fi adalati aw dhabtih? Apakah mengatakan seperti demikian? Al-Munziri enggak, cuma la a'rifuhu, saya enggak tahu. Ketika enggak tahu, ada yang tahu, yang enggak tahu yang dipakai gitu loh. Gimana sih? Ini maklum dalam ilmu mustalahul hadis. Mari kita lihat nanti siapa yang paling sesuai dengan ilmu mustalahul hadis. Memang kita mau benar-benar belajar ilmu mustalah ya. Albani, orang yang berani mengatakan menurunkan derajatnya riwayat ini dari sahih langsung ke dhaif. Makanya saya di awal mengatakan dengan tegas, Albani lah yang berani. Keren Albani itu. Oke, baik. Kita sekarang kembali ke topiknya tadi ya. Jadi beliau menyinggung, ini tidak ada ulama yang ini menukil, tidak menyebutkan itu dhaif, tidak menyebutkan itu dhaif. Oke, kita balik. Apakah mereka menyebut itu sahih? Tidak ada. Jadi jangan antum menggunakan kaidah-kaidah seperti terus bilang ulama mayoritas mengatakan begini. Tidak ada. Kalau itu tidak diucapkan, la yunsabu li sakitin qaul. Tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam. Itu sebuah perkataan atau pendapat. Tidak bisa. Itu kata Imam Syafi'i. Antum sudah tahu ucapan ini. Ulama hadis yang diam bukan berarti dia mensahihkan hadisnya, bukan. Semoga jelas ya. Dan selalu menggiring Albani lagi Albani. Loh, yang kritik bukan Albani tadi. Al-Khalili sebelumnya. Itu pun juga secara kita cek secara riwayatnya memang ada masalah. Gitu loh. Jadi langsung ngecek ayo. Sama-sama kita menimbang. Tuh, terus tuduhan bahwa atau klaim kata beliau majhul itu bukan berarti menjadi jarah katanya. Kata beliau tadi kan, majhul itu bukan jarah. Lihat. Riwayatnya majhul bagaimana? Menurut mayoritas ulama. Antum katanya, katanya ini mayoritas ini. Antum lihat mayoritas ulama di dalam Nuzhatun Nadhar. Antum lihat. Riwayatul mastur, orang yang tidak diketahui halnya. Majhulul hal itu sebagian ada yang menyebut itu mastur. Yang awal mengistilahkan ini adalah Al-Baghawi yang hidup di abad di tahun 500-an. Meninggalnya tahun 500-an. Nah, itu mengatakan la yutlaqul qaul bi raddiha wala bi qabuliha, itu versinya Ibnu Hajar. Kalau al-jumhur raddahal jumhur, ditolak riwayatnya al-mastur, ditolak walaupun diriwayatkan darinya 2 orang atau lebih. Itu tetap jumhur mayoritas ulama menolak riwayat majhulul hal. Adapun Ibnu Hajar dalam penelitian beliau, maka dia termasuk ihtimal. Tidak bisa dikatakan ditolak, tidak bisa pula dikatakan diterima. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, antum bilang mustalah hadis ini, kita tunjukkan mustalah hadisnya, siapa yang paling sesuai. Terus kita lihat lagi ucapannya Ibnu Katsir dalam Al-Ba'its wal Hadits. Al-Ba'ithul Hadits, maaf. Majhulul adalah zahiran wa batinan la tuqbalu riwayatuhu indal jamahir. Orang yang majhur secara adalah tidak diterima riwayatnya menurut mayoritas ulama. Yang dimaksud sini majhulul adalah, walaupun ini ada pembahasannya As-Sakhawi di Fathul Mughith tentang masalah ini ya, panjang lebar di sana beliau jelaskan. Yang jelas ini mayoritas ulama menolak riwayatnya. Kemudian ucapannya Ibnu Shalah juga demikian, kira-kira semakna dengan ini juga ya. Walaupun yang orang tadi ada orang thiqah seperti Qatadah mempercayai orang itu, tapi dia majhulul hal, tidak cukup itu sebagai tazkiyah, tidak cukup itu sebagai ta'dil untuk dia, tidak cukup. Dan antum melihat ini, ini juga yang menjadi bukti Gus Abdul Wafi mungkin perlu ngecek kitab Taqribut Tahdzib ini. Buat orang awal-awal belajar ilmu hadis, dalam mentakhrij hadis itu mesti pakai kitab ini, Taqribut Tahdzib. Mungkin belum lihat teksnya. Coba dilihat Gus, antum bilang majhul itu bukan jarah, dari mana asal-usulnya ini? Coba antum lihat. Walaupun Ibnu Hajar menyebutkan bahwa itu adalah riwayat yang ihtimal, tidak ditolak, tidak diterima, tawakuf istilahnya. Maka di sini antum lihat Ibnu Hajar tetap memasukkan majhul di bawahnya dhaif. Di tingkatan ke-9 di bawah tingkatan dhaif, dhaif itu tingkatan 8, lemah. Nanti nyebut Albani lagi. Main framing seperti ini apa ya? Tidak akan bermanfaat, Gus. Antum fokus kepada pembahasannya. Jangan lari-lari. Kalau tidak punya hujah ya seperti itu. Kalau orang tidak punya hujah lari-lari kemana-mana pembahasannya.
Nah, kita lanjut. Cherry picking lagi nih juga tuduhan. Coba kita lihat. Di menit 24 detik 35. Dalil perkataan Imam Az-Zahabi. Ubaidillah selalu menggunakan dalil perkataan Imam Az-Zahabi. Cuma susahnya ketika Imam Az-Zahabi nanti pro kepada istighatsah. Nah, ini coba kasih buktinya, Gus. Di mana Imam Az-Zahabi pro kepada istighatsah? Beda loh. Istighatsah dengan tawassul itu beda. Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang ini, perbedaan antara istighatsah dengan tawassul. Yang dimana Al-Bakri salah dalam memahaminya. Dan tidak bisa membedakan istighatsah dengan tawassul. Coba cari bukti di mana Az-Zahabi pro kepada istighatsah melalui al-amwat, orang-orang mati. Carikan saya. Dilawan sama Ustadz Ahmad Ubaidillah. Dilawan. Gitu Oke, loh. Langsung dilawan. Tapi ketika Oke, sekarang kita balik. Logikanya, Gus Abdul Wafi, katanya saya cherry picking. Coba Gus Abdul Wafi lihat buku ini. Punyanya Az-Zahabi. Al-Ulu. Jenengan nukil-nukil Az-Zahabi terus kan? Dari tadi nukil-nukil Az-Zahabi. Kira-kira bisa enggak konsisten juga? Enggak berarti kita menyebut perkataan ulama, berarti mengikuti semua pendapatnya, enggak harus seperti itu. Ada harus seperti itu. Sekarang antum menyebut nukilan misalnya, Al-Imam Fulan. Antum ikuti semua pendapatnya. Nggak keluar satu pun. Nggak keluar dari dia satu pun pendapat antum nggak tinggalkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang berbeda. Pasti. Lihat Al-Ulu punya Az-Zahabi apa? 600 lebih kutipan dalil dan perkataan ulama dari abad ke-1 sampai ke-6 Hijriah mengatakan bahwa Allah di atas arsy. Di atas langit. 600 lebih. Dinukil sama beliau. Coba sekarang. Jenengan mau ambil kitab ini atau enggak? Diterima atau enggak ini? Gus Ajir juga menukil pensahihannya Az-Zahabi berkali-kali di dalam athar ini. Coba bisa, apakah mau mengambil juga atau kalian juga pilih-pilih, cherry picking. Jadi tuduhan cherry picking itu bukan hanya berlaku kepada saya, juga berlaku kepada siapapun. Dan itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujah, argumen, nggak bisa. Semoga jelas ini ya. Nah, tadi juga Ibnu Katsir, coba lihat Ibnu Katsir. Beliau mentalkhis kitab Al-Istighatsah, larangan untuk istighatsah, minta perantara juga, ada penyinggungan tentang tawassul juga di situ. Berdoa tidak langsung kepada Allah tapi melalui perantara. Nah, istighatsah beda lagi ya maknanya ya, berbeda dengan tawassul. Beliau berpegang dengan itu. Antum menukil pensahihannya Ibnu Katsir. Terus antum tidak ikut sama Ibnu Katsir dalam masalah itu, ya antum juga tidak konsisten berarti. Kan gitu kalau kita pakai logikanya jenengan. kesamaan Wahabi Salafi dengan orang Yahudi persis sama. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bersemayam lafadznya. Siapa yang mengatakan selama ini Allah bertahta di arsy bersemayam, duduk, istaqarra? Bukan kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sekarang kita balik. Logikanya Gus Abdul Wafi, katanya saya cherry picking. Coba Gus Abdul Wafi lihat buku ini. Punyanya Az-Zahabi. Al-Ulu. Jenengan nukil-nukil Az-Zahabi terus kan? Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Mizanul I'tidal, qultuh. Ya, Imam Az-Zahabi mengatakan, wa huwa, maksudnya Al-A'mash, yudallis wa rubbama dallasa an dha'ifin. Oke, saya percepat aja. Maksudnya Gus Wafi itu nanti karena kepada Abu Shalih As-Samman riwayatnya tersambung katanya beliau. Kalau mengatakan haddatsana gak ada masalah. Tapi kalau mengatakan an, nah itu masih ihtimal. Antara diterima atau ditolak. Nah itu Gus, ucapan antum sendiri sudah menjawab kata-kata antum yang tadi sendiri. Dari tadi nyukil-nyukil tapi. Kira-kira bisa enggak konsisten juga? Enggak berarti kita menyebut perkataan ulama berarti mengikuti semua pendapatnya, enggak harus seperti itu. Ada harus seperti itu. Sekarang antum menyebut nukilan misalnya Al-Imam Fulan, antum ikuti semua pendapatnya. Enggak keluar satu pun, enggak keluar dari dia satu pun pendapat antum enggak tinggalkan. Enggak mungkin. Enggak mungkin, pasti ada yang berbeda, pasti. Lihat Al-Ulu punya Az-Zahabi apa? 600 lebih kutipan dalil dan perkataan ulama dari abad ke-1 sampai ke-6 Hijriah mengatakan bahwa Allah di atas arsy, di atas langit. 600 lebih dinukil sama beliau. Coba sekarang, jenengan mau ambil kitab ini atau enggak? Diterima atau enggak ini? Gus Ajir juga menukil pensahihannya Az-Zahabi berkali-kali di dalam athar ini. Coba bisa, apakah mau mengambil juga atau kalian juga pilih-pilih, cherry picking? Jadi
tuduhan cherry picking itu bukan hanya berlaku kepada saya, juga berlaku kepada siapapun. Dan itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujah, argumen, nggak bisa. Semoga jelas ini ya. Tadi juga Ibnu Katsir, coba lihat Ibnu Katsir. Beliau mentalkhis kitab Al-Istighatsah, larangan untuk istighatsah, minta perantara, juga ada penyinggungan tentang tawasul juga di situ. Berdoa tidak langsung kepada Allah tapi melalui perantara. Nah, istighatsah beda lagi ya maknanya ya, berbeda dengan tawasul. Beliau berpegang dengan itu. Antum menukil pensahihannya Ibnu Katsir. Terus antum tidak ikut sama Ibnu Katsir dalam masalah itu, ya antum juga tidak konsisten berarti. Kan gitu kalau kita pakai logikanya jenengan.